Assalamualaikum Miss Nur. Waalaikumsalam Bismillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Setelah ini pelaksanaan observasi ya, Iya. pembelajaran. Gimana perasaannya? Ya harus persiapkan. Sudah siapkan ya, tapi ya. Siap. Jadi sebelum pelaksanaan observasi, ini kita lakukan praobservasi dulu Miss Nur. Jadi tujuan praobservasi ini kita saling berdiskusi biar nanti Miss Nur ketika pelaksanaan juga sudah sangat siap dan juga percaya diri. Sebelumnya tapi saya ada beberapa pertanyaan kepada Miss Nur, apa ya, nanti bisa dijawab sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dari pembelajaran ini, sebenarnya saya mau tahu ini mapel apa dulu ya? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri di pembelajaran nanti apa? Siswa dapat menganalisis yaitu tentang informasi dari persuasif yaitu terkait dengan iklan seperti itu. Iklan ya. Berarti terkait informasi melalui iklan. Terus area pengembangan yang ditentukan oleh Miss Nur sendiri di pembelajaran ini apa? Untuk area pengembangan yang pertama adalah pengetahuan bagaimana siswa itu bisa memahami terkait iklan, jenis-jenis iklan, bagaimana membuat iklan yang benar seperti itu. Kemudian yang kedua adalah keterampilan bagaimana siswa itu bisa membuat iklan secara mandiri baik melalui media elektronik maupun menggunakan media terbatas. Jadi ada macam-macam ya. Iya. Kegiatan. Terus model pembelajarannya sendiri seperti apa? Untuk model pembelajarannya saya menggunakan project based learning, yaitu bagaimana nanti anak bisa menghasilkan suatu produk hasil karyanya sendiri seperti itu. Sesuai dengan kemampuannya ya. Ya. Terus kalau strategi pembelajarannya sendiri bagaimana? Untuk strategi pembelajarannya saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang mana nantinya saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi diferensiasi sama KSI-nya dimasukkan di situ ya. Terus kalau pembelajaran itu kan pasti ada hasilnya ya, kemudian diidentifikasi dan juga muncul kriteria kemampuan tersebut. Nah di sini kan berarti penilaian, cara penilaian dan evaluasinya dari pembelajarannya nanti dilakukan Miss Nur itu pelaksanaan penilaian dan evaluasinya seperti apa? Kalau untuk penilaiannya yang pertama adalah penilaian proses, di mana di saat kegiatan anak penganalisis itu saya menggunakan prinsip penilaian. Kemudian setelah itu adanya produk, anak-anak nanti melalui presentasi, kemudian dari hasil evaluasi mengerjakan soal baik dengan krisis seperti itu. Jadi ada macam-macam proses penilaiannya ya, baik itu secara digital tadi ada proses. Jadi luar biasa sih, ada banyak cara untuk penilaian, artinya kan objektif ya, dan melihat dari kemampuan setiap siswa, jadi nggak hanya satu penilaian saja, jadi bisa setiap siswa itu bisa memunculkan hasilnya sendiri-sendiri. Terus untuk yang akan observasi ini di kelas berapa nih? Rencananya nanti di kelas 5 itu setiap hari Selasa pukul 11. Pukul 11 siang ya, berarti ini sampai pukul berapa kira-kira? Sampai pukul 12. 1 jam ya. Nah, 1 jam. Nanti dipersiapkan ya Miss Nur ya. Semoga nanti bisa lancar waktu observasinya, nggak usah nredeg seperti biasanya aja ngajar. Iya, seperti pengalaman sebelumnya ngajar ke anak-anak ya seperti itu. Hanya bedanya nanti ada saya yang mengobservasi. Ya, siap. Terima kasih, sampai jumpa. Iya, sama-sama Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. How are you today? I am fine, and you? I'm fine, thank you. You are welcome. Oke anak-anak,
Ketika hari ini Miss Nur mau menyampaikan pelajaran bahasa Indonesia, kita nanti akan belajar terkait iklan ya. Baiklah Kak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kak Adla. Silakan. Syabra. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, Miss Nur mau kalian untuk melakukan mindfulness biar nanti kalian sudah siap dalam kegiatan pembelajaran. Oke? Siap? Siap. Ikuti nanti instruksi dari Miss Nur ya. Hari ini kita akan latihan meditasi. Dengarkan musik yang ada di kelas kalian ya. Resapi lagu yang kalian dengarkan. Pejamkan mata kalian. Dengarkan. Bayangkan sesuatu yang indah yang kalian alami. Suara lagu yang kalian dengar, resapi. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan secara pelan-pelan. Keluarkan lewat hidung kalian. Sekali lagi, tarik nafas kalian dalam-dalam. Keluarkan pelan-pelan. Angkat tangan kalian. Turunkan pelan-pelan. Angkat tangan kalian kembali dan tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan nafas pelan-pelan sambil turunkan tangannya. Bayangkan tadi kalian berangkat ke sekolah. Di jalan kalian mengamati lingkungan. Kalian mengamati apa yang kalian lihat di sekelilingnya. Ketika kalian diboncengkan ayah atau bunda, nikmati kebersamaan dengan beliau. Tarik nafas sembari angkat tangan kalian kembali. Hembuskan nafas dengan pelan-pelan. Buka mata sembari menikmati
hembusan nafas yang kalian keluarkan. Terima kasih. Sebelum pembelajaran silakan disiapkan dulu bukunya, alat-alat tulisnya bisa disiapkan dulu. Oke, sebelum kalian coba ditutup bukunya dulu, bisa jelaskan dulu hari ini. Miss Nur akan menjelaskan terkait materi yang kemarin kalian sudah menerima materi tentang apa? Kemarin kita belajar tentang ya, mengidentifikasi sebuah cerita. Hari ini kita akan belajar tentang iklan. Sebelumnya, Miss Nur mau tanya nih, adakah yang di sini pernah tadi lihat televisi? Saya iya. Pernah lihat iklan? Ya, ya selalu. Iklan apa? Banyak nih dari situ. Terus waktu kalian tadi berangkat berjalan sama orang tua di pinggir jalan itu ada nggak? Ada iklan. Ada. Ada ya? Jadi kalian pasti sudah tahu ya apa itu. Sebelumnya hari ini tujuan kita akan belajar apa itu sebenarnya iklan, kemudian jenis-jenis iklan itu apa aja ya. Dan yang ketiga tujuan dari iklan dan fungsi iklan. Dan nanti kita juga akan praktek membuat sebuah iklan. Seperti itu ya. Nah, bisa lanjutkan. Yang pertama adalah tentang pengertian dari iklan. Apa itu iklan? Iklan itu adalah sebuah pesan di mana disampaikan dengan tujuan untuk memperkenalkan suatu produk tertentu kepada audiens. Bisa sebuah produk, bisa sebuah pelayanan, bisa juga sebuah ajakan. Nah, di sini. Nah, iklan itu merupakan salah satu instrumen di mana instrumen yang sangat penting dalam proses pemasaran. Bagaimana kita itu bisa mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Itu adalah sebuah iklan. Kenapa Miss? Kok di televisi itu banyak ya iklannya? Karena apa? Dia itu ingin menyampaikan ke audiens, dia itu menyampaikan kepada penonton supaya dia mau mengonsumsi produk yang dia iklan. Di pinggir jalan itu pun juga seperti itu, biar apa? Memperkenalkan produknya. Seperti itu. Next, kemudian jenis-jenis iklan itu banyak sekali jenisnya. Ada yang jenis iklan itu komersial, yaitu nantinya bisa dijual hasil untuk mendapatkan hasil supaya orang itu bisa tertarik dari produk yang dia miliki, orang itu bisa membeli. Adalah dari komersial ini dipasang untuk meningkatkan penjualan supaya penjualan itu lebih meningkat. Kenapa misalnya kamu buka HP pun banyak iklannya juga kan ya? Kemudian lihat televisi mesti setiap kalian menonton televisi pasti juga ada iklannya. Nah itu supaya apa? Untuk meningkatkan penjualan. Kemudian, nah iklan komersial ini berkaitan erat dengan biasanya ada orang yang bisnis, ya, hubungannya dengan bisnis sebuah produk, kemudian dari sebuah perusahaan, supaya menghasilkan income yang lebih banyak. Nah kemudian yang kedua adalah jenis iklan yang komersial, non komersial. Di sini iklan ini tidak untuk dijualbelikan. Nah, jenis ini biasanya berisi informasi ataupun berupa himbauan tertentu, misalnya say no to drugs. Nah, biasanya jenis iklan ini digunakan sebagai bahan iklan untuk edukasi bagi masyarakat. Adapun pihak yang sering membuat iklan ini biasanya adalah lembaga pemerintah, kemudian kayak dinas kesehatan, kemudian organisasi kemasyarakatan
seperti itu. Dan di sini Miss Nur memberikan ada salah satu contoh di mana ini adalah salah satu contoh iklan non komersial karena ini adalah berupa himbauan tentang apa di sini? Tentang bullying. Iya, tentang apa itu bullying? Bagaimana kita supaya tidak melakukan bullying? Ini adalah sebuah himbauan. Kemudian, nah jenis iklan yang lain berdasarkan isinya itu ada iklan penawaran. Nah, iklan penawaran itu dengan tujuan untuk apa? Supaya memberikan informasi mengenai sebuah penawaran suatu produk tertentu untuk ditawarkan kayak tadi di televisi ya, produk-produk tertentu. Di situ ada banyak ya jenis iklan supaya apa? Audiens orang yang melihat itu tertarik, bisa membeli produknya. Itu untuk penawaran. Kemudian ada iklan pengumuman, misalnya berisi informasi himbauan, ajakan ataupun sejenisnya. Nah, contoh dari iklan ini misalnya iklan pengumuman tentang terkait kegiatan, misalnya lomba. Nah ya, kamu lihat pengumuman lomba. Nah, di situ siapa penyelenggaranya, hari apa, tanggal berapa, kemudian tempatnya di mana, seperti itu ya. Nah, itu adalah berupa iklan pengumuman. Kemudian iklan permintaan. Nah, di sini iklan permintaan itu umumnya bersifat pribadi dan disampaikan kepada orang-orang tertentu. Nah, contohnya di sini adalah ada iklan lowongan pekerjaan misalnya. Ya, dibutuhkan pelatih renang dengan usia sekian. Nah, itu biasanya ada ya, biasanya ada tulisan lowongan pekerjaan. Nah, itu adalah sebuah iklan permintaan. Kemudian iklan layanan masyarakat, yaitu tujuannya untuk mengedukasi, untuk mendorong masyarakat itu untuk melaksanakan apa yang dia himbaukan supaya terjadi perubahan. Nah, ini adalah salah satu contohnya adalah iklan apa ini? Iya, terkait contoh iklan layanan masyarakat, himbauan. Kemudian nanti ada beberapa contoh yang Mister sampaikan. Oke. Kemudian jenis iklan itu berdasarkan medianya. Medianya seperti apa, Miss? Dalam iklan itu biasanya ada media cetak, ada juga media elektronik. Media cetak biasanya itu terdapat di dalam koran. Di koran itu di ujung itu biasanya ada ada iklannya. Biasanya di ujung halaman itu ya. Nah, pernah lihat koran? Tadi maaf ya, besok lupa mau tak bawa. Oke. Nah, kemudian selain itu media cetak itu bisa juga dengan adanya tabloid, bisa juga berupa majalah. Nah, kayak di sini nih. Ini adalah salah satu contohnya yang ada di sini. Nah, di situ ada sebuah iklannya di sini. Itu adalah untuk memberikan contoh dalam pelajaran. Ya, contohnya. Kemudian bisa juga iklan media elektronik. Kalau media elektronik itu bisa berupa radio, bisa berupa televisi, bisa juga berupa jangan di internet. Misalnya kamu buka Google ya, keluar iklannya, atau kamu membuka YouTube. Nah, itu pasti ada iklan, selingan iklan kan ya? Itu adalah bagian dari iklan media elektronik. Di sini bisa dipahami? Bisa ya, bisa membedakannya ya. Kalau media cetak berarti menggunakan baik berupa apa aja tadi? Koran, majalah, bisa juga berupa tabloid, gitu ya. Nah, ini beberapa contoh media cetak. Nah, kemudian ada media elektronik, media interaktif itu seperti tadi yang internet ya. Kemudian alternatifnya bisa berupa video,
video, bisa juga berupa rambu-rambu lalu lintas. Kamu bisa pernah mendengar nggak? Di berhenti di jalan perempatan Soko, ya biasanya ada suara di saat kalian berhenti. Para pengendara motor, sepeda motor dan mobil, para berhenti. Selalu ada. Pernah mendengarkan seperti itu? Kalau tidak perempatan di dekat Empunawa, Nggak ada suara kayak gitu lagi, Miss. dulu ada ya? Ya. Nah, itu adalah sebuah salah satu contoh iklan dalam media alternatif. Oke. Kemudian selanjutnya fungsi dari iklan. Sebenarnya iklan itu fungsinya untuk apa sih? Kenapa sih kok adanya iklan itu? Untuk memberikan Ya, memberikan informasi atau tersebut kepada konsumen, kepada kepada audiens. Kemudian persuasif itu mengajak supaya audiens itu membeli produk yang kita tawarkan. Selain itu, menjaga memori ingatan konsumen pada produk tertentu. Kamu kalau misalnya lihat iklan di televisi pasti ingat. Misalnya ada iklan mie ya, mie goreng, lezat. Ya, lezat. Pasti kamu akan mempraktekkan itu kan ya, tadi ingat, iya mie ini loh, waktu di iklan itu kok bisa seperti itu ya. Nah, ya, jadi di situ bisa mengingatkan. Kemudian menjadi sarana bantuan daripada upaya lain perusahaan, bisa untuk apa? Sarana untuk menerjemahkannya. Next, kemudian selain itu juga ada tujuan dari iklan. Tujuannya adalah iklan itu untuk memberikan informasi terkait tentang barang dan jasa. Kemudian selain itu adalah untuk menarik khalayak ramai supaya membeli produk iklan. Selain itu adalah juga memberitahu kepada khalayak tentang barang ataupun jasa dan menyarankan seseorang untuk membeli menggunakan produk kalau misalnya di pelayanan supaya orang itu apa yang kita katakan, kita harus berhati-hati, no bullying, kita tidak boleh melakukan bullying. Supaya apa? Di situ untuk memberikan edukasi kepada kita. Kemudian di dalam iklan itu juga ada ciri-cirinya. Bagaimana sih kita dalam membuat iklan itu yang baik? Nah, nanti kalian diajak Miss Nur untuk membuat sebuah iklan. Ya. Bagaimana iklan itu yang baik? Yang pertama bahwasanya informatif. Informatif itu seperti apa? Adanya informasi yang bisa kita dapatkan dari iklan itu. Bisa berupa nanti gambarnya, bisa berupa nanti tulisan yang tertera di situ. Kemudian adalah komunikatif. Jadi orang itu membaca paham apa isi dari iklan itu. Selain itu juga bahasanya itu singkat, padat dan jelas. Jadi tidak terlalu panjang. Sekiranya orang baca paham maksudnya. Ya, kemudian sekali baca, itu ya, mengajak seperti itu, kita tidak boleh bullying, itu iklan ini ya, mesti rasanya kok lezat. Kemudian bahasanya yang kita gunakan, gambarnya yang kita gunakan itu menarik. Kalau nanti berupa video, itu bagaimana video itu juga menarik orang lain, seperti itu ya. Oke. Next, kemudian ini ada beberapa contoh iklan. Nah, di sini gratisan. Nah, bagi-bagi 100 paket Road to Our Baby Festival. Nah, ini termasuk iklan apa coba? Iklan apa? Komersial. Ya. Berupa akal komersial itu berarti menjual ya, menjual produk. Kemudian ada juga iklan. Nah, ini adalah
adalah contoh iklan non komersial ini ya Pak Muslim. Non komersial. Di sini apa? Bahayanya merokok sambil berkendara. Ini adalah non komersial. Itu adalah berupa ajakan supaya kita tidak merokok sambil mengendarai sepeda motor. Komersial ya. Kemudian ini ada contoh iklan. Nah ini berupa penawaran juga ya, ada gambarnya sebenarnya. Nah ini adalah contoh iklan pengumuman. Atau tadi bisa juga dalam berupa pekerjaan. Kemudian ada lagi berupa ini adalah layanan masyarakat. Apa isinya tentang ini? Tiga strategi menarik penyebar. Itu adalah berupa pelayanan masyarakat. Nah, nanti juga bisa berupa juga video iklan di televisi. Nah, nanti kita amati seperti apa iklan di televisi. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Dari sini? Oke. Setelah ini kita amati video iklan. Lalu kita melaksanakan pembelajaran. Kita lanjutkan. Mari kita berdiri. Semuanya berdiri. Berdiri ya. Kita melaksanakan terus semangat. Biar kita lebih semangat dalam kegiatan pembelajaran ini. Siap? Siap kan? Siap. Are you ready? Ready. Terus semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Semangat. Oke, terima kasih bisa duduk kembali. Sekarang disiapkan alat tulisnya. Hari ini Mister kasih lembaran kerja dulu. Silahkan dikerjakan. Kamu mengamati video yang ada di sini. Kalian semua sudah bawa HP atau tablet? Di sini ada linknya, nanti bisa kalian buka ya. Dan kalian amati dari video tersebut. Kemudian kalian tulis di dalam lembar kerja ini. Kamu identifikasinya, diidentifikasi bagaimana isi iklan tersebut, judulnya apa, kemudian menjelaskan tentang apa, kemudian ajakannya itu berupa apa. Seperti itu ya. Oke, sekarang silakan disiapkan, Mister bagi dulu. Di sini ada beberapa. Baiklah, sekarang Mister bikin kelompok ya. Berdasarkan hasil tes diagnostik kemarin ya. Sekarang silakan di sini untuk kelompok visual, silakan untuk kelompok. Kemudian kelompok auditory untuk kelompoknya. Kemudian kelompok kinestetik silakan untuk kelompoknya. Silakan. Sudah sekarang silakan gabung. Oke. Oke kan? Sudah semuanya? Oke. Belum. Abi, awas. Kurang bilek. Sudah di sini Kak Raffi? Sudah di sini Kak Raffi? Tanah secara berlebihan bisa membuat air tanah semakin turun dan lama-lama lapisan tanah di atasnya juga ikut. Karena harganya yang relatif murah dan mudah didapatkan. Namun sifatnya yang tidak mudah rusak membuat plastik sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan menyaksikan hasil diskusi kami. Ajakan untuk mengkonsumsi buah dan sayur.
ajakan mengajak kita untuk mengkonsumsi sayur dan buah secara rutin. Pembuat iklan, ayo sehat Kementerian Kesehatan. Dapat kami tentang iklan yang saya amati, yaitu informasinya sangat jelas dan edukasi yang luar biasa, sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Kalimat iklan, apakah sesuai ciri-ciri bahasa iklan? Menarik perhatian, singkat, jelas, mengajak orang untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Ya, sesuai. Tampilan video, apakah tampilan video bisa perhatian, bermakna dan mendukung pesan yang ingin disampaikan? Ya. Kesimpulan, buah dan sayur sangat sehat untuk tubuh kita karena mengandung vitamin. Tujuan iklan agar tubuh kita menjadi sehat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan menyampaikan hasil logo. Isi iklan agar tidak mengulang fungsi penggunaan plastik. Struktur iklan. Judul, apa itu ancaman polusi plastik? Menjelaskan. Plastik terbuat dari PPA dan THP. Kedua, zat ini berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia yang dampaknya dapat merusak hormon dan sistem reproduksi. Bahkan bersifat apabila terkonsumsi secara terus-menerus di dalam tubuh. Ajakan kita harus mengurangi penggunaan kantong plastik menjadi kantong kertas. Pembuat iklan BRI Indonesia. Pendapat kami tentang iklan yang saya amati, yaitu kami setuju agar tidak menggunakan sayuran seperti menggunakan plastik dalam sejumlah proses. Kalimat iklan apakah sesuai ciri-ciri bahasa iklan? Menarik perhatian, singkat, jelas, mengajak orang untuk bertindak, melakukan sesuatu. Ya, tulisannya mudah dibaca, singkat, jelas, dan padat. Tampilan video. Apakah tampilan videonya menarik sehingga bisa menjadi pusat perhatian menempatkan hati? Saya mau menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok auditori. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik akan membawakan iklan layanan masyarakat. Isi iklan tentang penggunaan yang benar terhadap air tanah. Struktur iklan. Judul, selamatkan air tanah mulai dari kita. Penjelasan, kemana air hujan pergi? Sebagian air hujan jatuh ke sungai, laut, danau, rawa, dan sebagiannya lagi turun ke tanah. Dan air hujan yang jatuh ke tanah akan meresap hingga lapisan tanah ketiga dan menjadi air tanah. Air tanah agar tidak terjadi penurunan tanah. Pembuat iklan dari Air Tanah Indonesia. Terima kasih. Salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk. Baiklah, kalian tadi sudah melaksanakan pembelajaran di mana berdasarkan kelompok kalian ada yang kinestetik, kemudian auditori, dan ada yang visual. Dan sekarang tugas kalian silakan kalian membuat iklan sesuai keinginan kalian. Boleh dalam bentuk gambar, boleh menggunakan fasilitas pada tablet, membuat menggunakan Canva, bisa juga dengan nanti kalian menggunakan video yang direkam bersama temannya, gitu ya. Jadi bebas, silakan memilih iklan yang akan kamu buat. Oke, siap untuk melaksanakannya? Boleh bebas, bisa memberikan kebebasan kalian iklan yang akan kamu buat. Tentang iklan komersial, mengiklankan suatu produk, boleh berupa ajakan ataupun penawaran, bisa juga terkait iklan pengumuman. Bebas, ya. Silakan mencoba, disiapkan alatnya masing-masing. Untuk yang mau visual, silakan disiapkan buku kertas gambarnya. Untuk yang auditori, yang menggunakan video itu juga boleh, yang menggunakan rekaman juga boleh, yang menggunakan fasilitas menggunakan gambarnya menggunakan Canva juga boleh. Oke, siap semuanya? Siap. Silakan dipersiapkan perlengkapannya yang dibutuhkan. Itu kita Dia mau gambar pakai itu. Udah tahu semuanya, Bro? Bapak tetap mencari. Terus pegang gitu. Oh, bahayanya baterai darah. Ini loh TV. Apa ini? Maaf ya. Hari ini kita sudah selesai untuk kegiatan pembelajaran tentang iklan. Sebelum Wisnu tutup, coba sekedar kita refleksi. Apa yang kita pelajari hari ini? Pengertian iklan. Jenis pengertian iklan. Ada jenis iklan. Apa lagi? Tujuan dari pembuatan iklan. Dan apa lagi? Isi iklan. Bagaimana membuat tentang isi iklan. Kemudian jenis iklan berdasarkan isinya. Coba misalnya mau tanya, sekedar review. Apakah itu iklan? Tunjuk jari siapa yang berani? Apa, Bi? Iklan adalah pesan yang disampaikan dengan tujuan untuk memperkenalkan suatu produk kepada audiens dengan platform media tertentu. Oke, tepuk tangan buat Abi. Kemudian, siapa yang tahu apa itu jenis-jenis iklan? Ada yang ingat? Jenis iklan? Ayo. Pengertian iklan. Jenis iklan? Oke, tepuk tangan buat Kak. Tadi ya, bagaimana kalian dalam memahami iklan. Coba dalam kegiatan pembelajaran tadi senang apa tidak? Ada kendala atau kesulitan? Iya. Nanti kalian bisa pelajari lebih dalam lagi ya untuk terkait dalam pembuatan iklan tersebut. Oke, baiklah Kak, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri. Sebelumnya bahwasanya tadi kita sudah belajar terkait iklan. Ada jenis iklan, kemudian bagaimana tujuan
dalam pembuatan iklan, bagaimana kita membuat iklan yang baik. Kalian tadi sudah praktek ya, kalian sudah paham ya. Oke, untuk pelajaran berikutnya adalah kita akan lebih dalam lagi terkait iklan, dan semoga nanti kamu bisa menerapkan dan mengamati iklan-iklan yang kalian lihat baik di jalan raya maupun iklan yang ada di televisi. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaannya waktu selesai observasi? Yes, agak-agak nervous ya, karena dilihat sama sendiri. Tapi alhamdulillah bisa lancar. Biasanya kan udah bertahun-tahun ngajar ya, harusnya nggak usah ngomong. Iya, ada lagi-laginya. Oke. Untuk pelaksanaan observasi tadi, gimana menurut Wisnu ekspektasinya di waktu pelaksanaan? Ya, untuk waktu pelaksanaan alhamdulillah bisa tersampaikan ya apa yang menjadi tujuan pembelajaran, tapi masih ada kendala yang saya hadapi. Kendala seperti apa? Dalam kegiatan diferensiasi itu kan saya kelompokkan berdasarkan gaya belajar siswa. Nah, ternyata ada beberapa siswa yang pasif sehingga hanya mengandalkan temannya saja. Harapannya sama Wisnu itu seperti apa Wisnu kalau tidak seperti itu? Saya sudah mengelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Otomatis saya berharap semua siswa itu bisa terpenuhi apa kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran itu sehingga mereka bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran itu. Jadi harapannya ya semua siswa ini bisa tuntas lah ya, tidak ada yang ketinggalan. Kalau Wisnu apa ya? Kenapa kok bisa belajar? Ya, mungkin saya terlalu banyak ya untuk pengelompokannya. Jadi untuk kedepannya menjadikan evaluasi bagi saya untuk lebih ada beberapa siswa, 3-4 siswa gitu. Jadi lebih pemantauannya lebih, kemudian siswa itu lebih aktif juga untuk berperan dalam kelompok. Terus sejauh ini karena dari masa lalu itu menurut Wisnu apa yang sudah dilakukan sama Wisnu sendiri untuk bisa meminimalisir atau bahkan bisa menuntaskan permasalahan tersebut? Yang saya lakukan yaitu saya pendampingan terhadap kelompok tersebut, di mana saya bertanya kepada mereka apa yang menjadi kendala dalam menyelesaikan tugas bersama seperti itu. Apakah sudah pernah sharing dengan guru lain? Hal itu pernah saya sharingkan dengan guru yang lain juga. Memang ada beberapa siswa itu karena mungkin karena mereka juga awalnya kurang aktif ya gitu kan itu, jadi kita lebih membuat varian lagi untuk dalam kegiatan pembelajaran itu. Terus setelah sharing dengan guru ataupun tadi bertanya dengan siswa, hasilnya seperti apa setelah itu? Setelah saya lakukan hal itu berarti saya akan lebih dalam pembelajaran ini lebih memberikan beberapa konten dalam pelaksanaan pembelajaran itu, sehingga anak-anak itu lebih memahami baik dengan baik secara pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dari segi konten dalam pembelajaran beberapa variasi kita agak lebih inovatif gitu. Begitu ya, jadi lebih memvariatifkan lagi untuk pembelajaran sama kontennya, jadi yang bisa mengatasi yang tadi masalahnya yang bisa memusnah. Apakah itu sudah pernah dilakukan atau hal itu pernah saya lakukan, ternyata itu lebih juga efektif karena apa? Di situ dari konten itu baik saya menggunakan, karena saya kebetulan menggunakan iklan ya, tentang iklan
Jadi saya melalui contoh gambar, kemudian melalui video, juga iklan melalui radio seperti itu. Jadi sudah ada upaya lah ini. Terus setelah itu tindak lanjut ke depan nanti seperti apa kira-kira kalau untuk kedepannya, yang pertama dari segi pengelompokan tadi, saya lebih kecil lagi untuk jumlah siswanya supaya lebih efektif. Kemudian selain itu juga saya berdasarkan gaya belajarnya siswa, saya identifikasi seperti apa. Jadi selain itu juga dengan adanya diagnostik di awal itu, jadi saya bisa untuk mengelompokkan anak-anak berdasarkan diagnostik. Jadi melakukan tes diagnostik awal itu ya untuk memetakan kategori gaya belajarnya masing-masing. Jadi nanti bisa menentukan pembelajarannya bagaimana seperti itu ya. Terus itu kira-kira akan dilakukan kapan untuk tindak lanjut itu? Otomatis saya lakukan secepatnya, paling tidak untuk pertemuan berikutnya saya terapkan supaya hal itu bisa saya evaluasi lagi terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Apa sih yang membutuhkan untuk dukungan yang dibutuhkan oleh Misnur untuk mengatasi tadi masalah Misnur tadi dengan pelajaran? Untuk dukungan hampir semua saya membutuhkan baik dari kepala sekolah, dengan sejawat, siswa, bahkan sarana prasarana yang ada di sekolah seperti itu. Berarti istilahnya semua yang ada di sekolah ini ada dukungan yang dibutuhkan oleh Misnur ya. Dari observasi tadi sih sudah bagus Misnur. Jadi sudah dari observasi yang sudah disampaikan sama Misnur itu WTS sudah sesuai dari mulai diferensiasinya, kemudian KSM-nya dan juga tujuan pembelajarannya. Cuma mungkin perlu ditingkatkan lagi untuk bisa meningkatkan motivasi mahasiswa tadi sehingga mereka bisa antusias dan bisa mengikuti pembelajaran dengan dengan baik. Karena kan itu dikatakan sulit juga tidak terlalu sulit, dikatakan mudah juga tidak terlalu mudah karena yang kita ajarkan tapi secara nasional juga sudah fokus. Untuk bisa diceritakan kembali Misnur untuk aktivitas pengembangan itu seperti apa, terus kemudian strategi sama model pembelajarannya. Akibat pengembangan yang saya lakukan itu dari pengetahuannya, bagaimana anak-anak itu bisa memahami terkait iklan jenis-jenisnya, bahkan anak-anak itu bisa membuat iklan tersebut. Kemudian dari segi keterampilannya mereka bisa memanfaatkan dengan media Canva, kemudian juga bisa menggunakan gambar untuk membuat sebuah iklan, baik iklan komersial maupun non komersial. Jadi ini materinya tentang iklan di Mapel bahasa Indonesia kelas 5. Itu Misnur ya yang kita diskusikan sekarang. Mudah-mudahan nanti di pembelajaran selanjutnya sesuai dengan tadi tindak lanjutnya Misnur bisa segera mungkin untuk dilakukan tindak lanjutnya, dan juga ketika membutuhkan dukungan yang sekiranya teman-teman itu bisa diajak atau bisa dimintai bantuan untuk masuk-masukkan itu, jangan sungkan-sungkan untuk mengajak itu ataupun saya ataupun semuanya, karena tujuannya kan satu untuk pembelajaran yang kepada murid dan juga berdampak positif kepada murid. Terima kasih atas waktunya Misnur ya di kegiatan observasi ini. Sama-sama belajar, saya juga belajar. Banyak yang saya pelajari tadi ketika observasi, banyak yang memotivasi saya ketika observasi tadi. Saya